وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang telah ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, memperkenalkan kepada kita al-usul aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah, beberapa prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya akan terus memunculkan satu kelompok yang mereka terus berada di atas hak, maka setelah kita tahu tentang hal ini, tentunya kita ingin lebih mengenal siapakah kelompok tersebut. Wa min huna yajibu alaina at-ta'arrufu ala hadhihi al-jama'ati al-mubarakah allati tumathilul Islam as-sahih. Dari sini kita wajib untuk berusaha mengenal tentang jamaah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan bentuk daripada al-Islam as-sahih. Ja'alana Allahu minha. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk dari kelompok yang diberkahi tadi. Itu hadis yang kita baca kemarin, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Akan terus ada satu kelompok dari kalangan umatku di atas hak mereka menang. Mereka menampakkan kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Tidak akan memberikan bahaya kepada mereka setiap orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat. Dari sinilah liya'rifaha man yuridu at-ta'arrufi 'ala al-Islam as-sahih. Dari hadis inilah kata muallif, liya'rifaha, hendaklah berusaha mengenal
kelompok tersebut. Bagi orang yang ingin mengenal alal Islamis sahih, ingin lebih mengenal Islam yang sebenar-benarnya yang datang dari Allah Azza wa Jalla, wa ala ahlihi al-haqiqiyin liyaqtadi bihim wa yasiru fi rukabihim. Juga untuk mengenal orang-orang yang bergabung dengan sebenar-benarnya, orang yang benar-benar bergabung dengan sungguh-sungguh, liyaqtadiya bihim, agar dia bisa mencontoh orang-orang tersebut, wa yasiru fi rukabihim, dan ikut berjalan bersama orang-orang yang berjalan di atas kelompok tersebut, wa liyanḍamma ilaiha man yuridu ad-dukhul fil Islam minal kuffar, dan agar ikut bergabung ilaiha dengan kelompok tersebut, yaitu kelompok yang menang, kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Man yuridu dukhula fil Islam, bagi orang yang ingin masuk ke dalam Islam, minal kuffari, dari kalangan orang-orang kafir. Ayuhan nas, muallif mengingatkan kepada orang yang tadi awam, muslim yang jahil, yang dia masih bingung kelompok mana yang harus saya ikuti, karena di depannya banyak berbagai macam kelompok dengan segala macam modelnya. Atau bagi orang kafir yang ingin masuk Islam, Islam yang model apa yang saya akan ikuti, kelompok yang mana yang saya bergabung dengannya. Maka jawaban Syekh, kalau ingin tahu tentang siapa kelompok tersebut, maka ketahuilah dia adalah apa yang akan diterangkan oleh muallif nanti, firqatun najiyah, dan juga nama-namanya dan termasuk prinsip-prinsipnya. Lalu muallif akan memasukkan bab al-murad bil firqatin najiyah. Yang dimaksud dengan kelompok yang diberkahi, kelompok yang menang, yang kita diperintahkan bergabung dengannya adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ahli sunnati wal jamaah, itu orang yang bergabung dengan ahlu sunnah, orang yang bergabung dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjamaah bersatu di atasnya. Lalu muallif akan menyebutkan kondisi umat Islam dari musuh-musuhnya yang tidak ingin orang-orang kafir itu melihat umat Islam bersatu, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi kelompok yang menang. Kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah. Beliau ingin memaparkan kepada kita tentang sejarah bagaimana upaya orang kafir mengupayakan agar umat Islam itu tidak bersatu di atas jalannya Allah Ta'ala dan Rasul. Adalah orang-orang Islam, kata muallif, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatun wahidatun, adalah orang-orang muslim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ummah wahidah, satu umat. Pada zaman beliau belum muncul istilah-istilah ahlu sunnah wal jamaah. Cukup dengan nama Islam. Karena pada zaman itu belum muncul Mu'tazilah, belum muncul Khawarij, belum muncul pada zaman itu sekian sekte-sekte yang ada. Sehingga cukup dengan nama Al-Islam, ummatan wahidah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini
Ummatukum, umat kalian adalah umat yang satu, tidak berbilang. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Allah Rabb kalian. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Al-Imam Mujahid menyebutkan makna ummatan wahidah. Kata Imam Mujahid, yakni dinukum wahid. Agama kalian itu adalah satu. Ajaran kalian ialah satu ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengartikan ummatan wahidah ay sunnatakum sunnatan wahidah. Jalan kalian itu adalah satu sunnah, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalannya adalah jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat yang satu, terbimbing di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnahnya. Itulah umat yang satu, di atas tauhidullah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas sunnah mereka berjalan, dan di atas tauhid mereka menempuh agama ini. Di atas tauhid, tidak di atas syirik. Karena kesyirikan itu akan memecah belah umat Islam. Lihatlah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika dia berdakwah di penjara, mengenalkan kepada dua temannya yang di penjara, mengenalkan tentang Allah, tentang tauhid. Ya sahibi as-sijni, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang ada di penjara waktu itu, kata Yusuf alaihissalam, a'arbabun mutafarriqun khairun. Apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar, Tuhan yang banyak, mutafarriqun, bermacam-macam Tuhan, itu khair, lebih baik? Amillahul wahidul qahar, atalah Allah satu-satunya zat sesembahan yang esa dan perkasa. Maka Yusuf mengenalkan bahwasanya sesembahan yang bermacam-macam itu adalah sesembahan yang tidak pantas disembah. Ma ta'buduna min dunillah illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah dari sesembahan selain Allah yang jumlahnya cukup banyak, tidak lain itu sekedar nama yang diberikan nama oleh kalian dan nenek kalian, nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan kekuasaannya sedikit pun tentang berhala itu. Ayuhan nas, makna ayat ini dalam surat Yusuf ayat ke-40, ayat ke-39, bahwasanya yang namanya kesyirikan itu akan memecah belah hati manusia. Maka agama tauhid, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk kembali kepada satu jalan Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat pertama itu bersatu di atas tauhid dan di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah kalau sudah di atas tauhid dan di atas sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan indahnya persatuan para sahabat. Bagaimana orang-orang Ansar, Allah kisahkan bagaimana sifat-sifat orang Ansar. Mereka adalah orang-orang yang sangat suka menolong terhadap orang-orang Muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi anfusihim khashat.
Dan mereka itu memiliki sifat suka membela saudaranya. Ma'asyiral muslimin, sehingga keindahan persatuan umat Islam pada zaman itu ada yang iri. Siapakah yang iri? Yang pertama adalah orang munafikin. Wa kam hawalal yahudu wal munafikun tafriqal muslimin ala ahdi Rasulillah. Dan berapa sering kali orang-orang Yahudi dan orang munafikin hawala, berusaha untuk tafriqil muslimin, memecah belah persatuan umat Islam ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yastati'u, namun orang-orang munafikin itu tidak mampu memecah belah persatuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Lihatlah dalam surat Al-Munafikun ayat ke-7. Bagaimana orang munafikun ingin merusak ukhuwah, persaudaraan di tengah-tengah para sahabat. Humul ladina yaqulun la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiku ala man inda Rasulillah. Janganlah kalian berinfak, membantu menolong dengan harta kalian ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya. Apa maksudnya mereka menghalang-halangi orang berinfak, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta yanfaddu, sehingga mereka akan bubar perjuangannya. Iya. Faraddallahu alaihim, Allah bantah, Allah jawab apa yang ada dari keinginan orang munafikin. Walillahi khazainus samawati wal ardi, walillahi, dan milik Allah lah khazainus samawati wal ardi, simpanan-simpanan yang ada di langit dan di bumi, kekayaan di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Walakinnal munafiqin la yaqulun, tetapi orang munafik itu tidak paham. Ayuhan nas, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama para sahabat, jangan dikira perjuangan itu tidak muncul penghalangnya. Orang munafikin yang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau dan para sahabat, ternyata dari belakang punggung para sahabat di belakang sana, mereka memprovokasi orang lain. Jangan kalian membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perjuangannya bubar. Begitu. Itulah ucapan tokoh munafikin pada saat itu. Dan itu memang sifat orang munafikin zaman dulu dan sekarang. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 67. At-Taubah 67 Allah sebutkan sifat-sifat orang munafikin. Al-munafikuna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ya'muruna bil munkar, memerintahkan supaya berbuat kemungkaran. Iya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah orang lain berbuat yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka tidak mau membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka genggam harta mereka.
tidak mau mengeluarkan di jalan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah. Iya. Mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum. Allah Ta'ala pun melupakan mereka. Mereka itulah kata Allah, innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itulah orang fasik. Ayuhan nas. Jadi sudah menjadi wataknya orang munafik itu justru menghalang-halangi orang beramar ma'ruf. Iya. Sebaliknya mereka mengajak manusia berbuat mungkar, menghalangi orang berbuat ma'ruf, menghalang-halangi orang membantu perjuangan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berhasillah orang munafik dari usaha mereka ketika ingin merusak persatuan umat Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hawalal yahudu tafriqal muslimina wa irtidadahum an dinihim. Yang kedua juga orang Yahudi berusaha memecah belah umat Islam dan menginginkan orang Islam itu irtidad, mundur, kembali meninggalkan agama Islam. Mereka pun orang Yahudi berusaha agar orang yang masuk Islam keluar dari Islam. Mereka berusaha dengan segala macam cara. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 72. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab. Dan berkatalah sekelompok dari kalangan ahlul kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian, yakni masuk Islam kalian, billadzi unzila 'alal ladzina amanu, dengan apa yang telah diturunkan kepada orang yang beriman, yakni para sahabat, wajhan nahar, di awal pagi, waktu subuh. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah kalian di akhir siang. Iya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kekufuran. Agar mereka kembali dari Islam menuju kekufuran. Surat Ali Imran ayat 72. Ayat ini diterangkan oleh Imam Mujahid ikhbaran 'anil Yahud. Ayat ini merupakan pengkabar dari sifat orang Yahudi. Yani Yahudan, bahwasanya orang Yahudi salat ma'an Nabi. Itu ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subhi, salat subuh. Masuk Islam mereka, orang Yahudi ini. Bahkan ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Iya. Wa kafaru akhiran nahar. Tapi di akhir siang, sorenya, mereka sudah murtad. Iya. Kenapa mereka murtad? Makron. Sebagai makar. Liyaran nas anna qad batat lahumud dhalalah. Sebagai makar agar orang awam itu melihat bahwa ahlul kitab telah masuk ke dalam Islam di waktu pagi dan sorenya sudah keluar dari Islam. Berarti ada di tengah ajaran Islam suatu kesesatan. Itu maksudnya. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ini makar orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Sholat bersama kaum muslimin. Iya, sholat. Ajaran yang mulia. Belajar. Pekerjaan yang mulia. Namun maksud mereka sholat mempelajari Islam bukan untuk menyelamatkan dirinya. Sebagai makar agar orang lain tidak mengikuti Islam.
sehingga mereka keluar dari Islam. Saya sudah belajar Islam dan saya sudah tahu kesesatan Islam. Kalian jangan masuk Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini model Yahudi. Orang-orang orientalis seperti ini modelnya. Belajar Islam, haji bahkan pulang haji, mengajarkan Islam, tapi bukan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Lakinnal hittatu lam tanjah, kata mu'allif. Tetapi hittah, langkah-langkah, strategi orang munafik, strategi orang Yahudi, lam tanjah, itu tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Lianna Allah kasyafaha wa faddahaha. Karena Allah Ta'ala kasyafa, membongkar. Dibongkar apa yang ada di hati mereka. Wa faddahaha, dan ditampakkan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya kepada manusia. Wa hawalu marratan tsaniyatan. Mereka pun setelah terbongkar makarnya, berusaha kedua kali. Apa yang mereka lakukan setelah tidak berhasil membuat makar? Fa'aqadu yadhkurunal ansar. Mereka berduduk di tengah-tengah orang Ansar. Sahabat Ansar. Orang Yahudi ini masuk ke tengah-tengah orang Ansar dan menyebutkan ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-Islam. Mereka orang Yahudi ini menceritakan sejarah peperangan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Peperangan sebelum masuk Islam antara Aus dan Khazraj. Dua suku yang besar di tengah-tengah orang Ansar. Mereka mengingatkan, wa ma taqawalu bihi min asy'aril haja. Dan mereka membawakan syair-syair ratapan peperangan. Orang Aus diingatkan kakek neneknya yang dulu terbunuh di saat perang. Orang Khazraj juga diingatkan tentang mereka sebelum masuk Islam berperang melawan Aus. Dibawakan syair-syairnya agar mereka teringat dendam lamanya. Setelah masuk Islam, diingatkan masa lampaunya agar kembali mereka berperang. Iya. Namun fakasyafallahu khutbatahum. Namun Allah Ta'ala kembali membongkar. Allah Ta'ala membongkar apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ini. Ya, orang Yahudi ini kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala nasihatnya dalam Al-Quran. Orang Ansar diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Kalau kalian mentaati, ya, sekelompok orang-orang ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalian akan kembali murtad dari agama kalian. Setelah iman kalian menjadi orang yang kafir. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka, ingat orang-orang Yahudi itu menginginkan kalian jadi orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ahlul kitab itu amat sangat senang kalau kalian kembali menjadi orang yang kafir, kembali jadi orang musyrikin, min ba'di imanikum, setelah kalian di atas tauhid, di atas sunnah, hasadan min indi anfusihim,
Itu semata-mata karena hasadnya mereka. Karena kedengkian mereka, Allah Ta'ala menjadikan kesempurnaan agama ini diberikan kepada umat Islam. Maka mereka berusaha keras agar umat Islam kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Walaupun mungkin dia mengaku namanya Muslim, saya Muslim. Tetapi bagaimana agar orang yang ngaku Muslim ini kelakuannya, akidahnya, akhlaknya jauh dari ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajak umat Islam berpecah belah. Ya. Kata mereka perpecahan itu indah. Iya. Akhirnya barakallahu fikum, keindahan yang mana yang justru mendatangkan azab. Wal furqatu azab. Perpecahan itu ayuhan nas merupakan azab min indillah. Iya. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ini, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kufur sedangkan ayat-ayat dibacakan kepada kalian, di tengah kalian ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah di atas tauhid, ya, maka sungguh dia telah berjalan di atas jalan yang lurus. Pada ayat berikutnya sampai pada firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu ayat yang ke-106. Dibacakan kepada para sahabat, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti, tabyaddu wujuh, akan memutih wajah-wajah manusia. Ya. Wa taswaddu wujuh, dan akan menghitam wajah-wajah manusia. Apa yang dimaksud wajah nanti di hari kiamat akan memutih dan wajah nanti pada hari kiamat akan menghitam? Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni yaumal qiyamah. Yang dimaksud wajah memutih dan wajah menghitam itu nanti pada hari kiamat. Ina tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah. Kata Ibnu Katsir, nanti di hari kiamat akan memutih wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Wa tazwaddu wujuh, dan akan menghitam nanti di hari kiamat wajahnya ahlul bid'ah wal furqah. Wajahnya ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Ya. Sehingga wajah yang memutih adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang dimaksud dengan memutihnya wajah. Dan menghitamnya wajah adalah wajahnya ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Maka tentu kita semua memohon kepada Allah nanti di hari kiamat Allah Ta'ala menerima amal-amal kita, karena kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan diri segala bentuk kebid'ahan, dan kita bisa melihat wajah Allah. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabbnya. Maka oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, mereka inilah yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Baik. Selanjutnya, waja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal ansar. Dan datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar yang tadi diprovokasi oleh orang Yahudi untuk kembali berperang pada zaman jahiliyah dulu. Fawa'adahum wa dzakarahum bi ni'matil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wejangan,
Wa dzakarahum, dan mengingatkan kepada orang-orang Ansor bi nikmatil Islam, dengan adanya nikmat Islam ini. Wa istima'atihim bihi, dan bersatunya mereka di atas Islam. Ya. Ba'dal furqati, setelah mereka tadinya berpecah belah. Iya. Fatasabahu wa ta'anaku, setelah dinasihati oleh Nabi, abi dakwah jahiliyah wa ana baina adhurikum, apakah kalian akan kembali menyeru dengan seruan-seruan orang jahiliyah, padahal aku di tengah-tengah kalian? Ya. Maka para sahabat telah dibacakan ayat ini tadi, wadkuru nikmatallah, ingatlah akan nikmat Allah alaikum, yang telah diberikan oleh Allah atas kalian, id kuntum a'da'a, sebelum datang Islam kalian saling berperang, permusuhan beratus-ratus tahun, korban tidak 1-2 ratusan, keluarga kalian jadi korban akibat perpecahan ini. Datanglah Islam, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah jinakkan hati kalian bersatu di atas tauhid, di atas sunnah ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian dengan nikmat Islam ini menjadi orang yang bersaudara. Nikmat persaudaraan itu mahal, nikmat yang mahal. Bahkan kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau seandainya engkau belanjakan seluruh harta yang di muka bumi ini, ma'alafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan di antara hati-hati manusia. Modal seberapapun yang kita miliki dari seluruh harta bumi ini tidak akan mampu. Maka alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat yang sangat besar yang menyatukan hati-hati manusia ini. Maka jangan sampai barakallahu fikum nikmat ini dirampas oleh musuh-musuh Islam. Iya. Mereka cukup pandai memberikan promosi. Semakin berwarna-warni itu semakin indah, seperti pelangi. Betul, kalau pelangi, warna-warni dipandang enak. Tapi kalau umat Islam berwarna-warni, akhirnya barakallahu fikum, yang ada ialah perpecahan dan perselisihan yang kadang berujung pembunuhan. Syiah sebagai bukti, kelompok yang dilahirkan oleh orang Yahudi berhasil. Mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin. Iya. Dan orang Syiah pun mengaku kami juga muslimin. Kalau Anda muslimin, kenapa darah-darah kaum muslimin kalian alirkan dengan cara yang batil? Sungguh ini merupakan makar Yahudi dan kita melihat keberhasilannya. Maka barakallahu fikum, iming-iming mereka cukup indah kata. Persatuan itu indah kata mereka. Nah, kata Rasulullah SAW, bersatu itu merupakan rahmah. Al-jama'atu rahmah, bersatu di atas tauhid, di atas sunnah itu rahmah adanya. Akhirnya setelah dinasihati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tasafahu, kembali mereka berjabat tangan. Iya. Wa ta'anaku, saling berangkulan kembali sebagai keakraban antara hati dan badan. Badan kalau sudah bersatu, mau bersatu, ini ada alamat baik, hatinya mau bersatu. Iya. Bersatunya jasad, itu ada harapan nanti bersatunya hati. Tapi kalau sudah hati bercerai-berai, prinsipnya berbeda-beda, walaupun disatukan dalam satu tempat, kemudian setelah keluar dari tempat itu bermusuhan lagi. Iya. Maka tidak mungkin sunnah digabungkan dengan bid'ah dengan satu nama. Iya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, ingin memadukan antara sunnah dan bid'ah dengan nama Ikhwanul Muslimin. Kalian berbeda, tidak apa-apa, yang penting bersatu. Iya.
Nata'awan fima tafaqna alaih wa na'tadir ba'duna fima ikhtalafna alaih. Kita bersatu apa yang kita sepakati. Anda Islam, saya Islam. Yang kita perselisihan, tidak usah kita bahas. Yang penting kita bersatu. Na'udzubillah. Antara tauhid dan syirik, perselisihan yang berlangsung sejak zaman Nabi Nuh. Mau disatukan dengan tauhid, dengan syirik tidak mungkin. Demikian pula bid'ah dan sunnah. Itu merupakan dua perkara tidak mungkin bersatu. Maka apa yang didamba-dambakan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin sampai hari ini belum berhasil. Dan tidak akan berhasil. Karena yang ada hanya satu ummah. Ummah di atas tauhid, bersih dari syirik. Umat yang satu di atas sunnah, yang bersih dari segala bentuk kebid'ahan. Baik. Kembali kepada kita. Fasyalat wa fasyalat hittatul yahud. Dan gagallah langkah-langkahnya orang Yahudi ini. Wa baqiyal muslimuna ummatan wahidah. Dan tetaplah umat Islam ini menjadi satu umat di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala amarahum bil istima'i. Dan Allah Ta'ala menyuruh umat Islam bersatu alal haq, di atas hak. Wa nahahum 'anil ikhtilaf wa tafarruq. Dan Allah Ta'ala melarang kita daripada berselisih dan berpecah belah. Iya. Berselisih dan berpecah belah adalah perkara yang terlarang. Dan bersatu di atas tauhid ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Yang banyak orang tidak paham dengan prinsip ini. Allah menyuruh kita bersatu dan melarang kita berpecah belah. Ini prinsip yang banyak orang tidak paham. Lihatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 105. Wala takunu kalladina tafarraqu. Janganlah kalian seperti halnya orang-orang yang mereka tafarraqu, berpecah belah. Waqtalafu, dan mereka saling berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud, jangan kalian meniru orang ahlul kitab. Setelah datang Rasul dengan segala penjelasannya, justru mereka menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Amalkan isi Al-Quran seluruhnya. Jangan kalian bercerai-berai dari ajaran Al-Quran ini. Iya. Wala tafarraqu, kata Ibnu Katsir, amuruhum bil jamaah. Kata Ibnu Katsir, wala tafarraqu berarti maknanya Allah Ta'ala memerintahkan mereka bil jamaah, berjamaah, bersatu. Wa nahahum 'anil tafarruq, dan Allah Ta'ala melarang mereka 'anil tafarruq, berpecah belah di dalam menjalankan Islam. Iya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wa qad syara'a lahum subhanahu bil al-istima'a fi adatil ibadah. Karena begitu pentingnya persatuan. Bersatu di atas Islam, di atas sunnah, di atas Al-Quran. Allah syariatkan kepada mereka al-istima'a, berjamaah. Fi adail ibadah, dalam menunaikan ibadah-ibadah. Di sholat, seperti di dalam sholat. Sholat 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ialah berjamaah.
Dan yang paling berat menjalankan sholat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqadus sholawati 'alal munafiqin sholatal isya wa sholatal fajri. Sholat berjamaah, dilakukan berjamaah di masjid yang paling berat dirasakan oleh orang munafikin, itu sholat isya dan sholat fajar. Iya. Karena orang munafikin tadi sudah tidak mau bersatu dengan kaum muslimin, inginnya bikin perpecahan. Jika diajak sholat berjamaah pun berat. Iya. Walau ya'lamun, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan, pahala, kebaikan sholat berjamaah di masjid, pasti akan mereka datangi la atauhuma walau hadwa. Mereka akan datang mendatangi masjid sholat berjamaah, bersatu bersama kaum muslimin menjalankan sholat, sekalipun sambil merangkak. Merangkak pun mereka lakukan kalau tahu. Ya. Permasalahannya mereka tertutup hatinya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kedua, wasiyami, juga menjalankan puasa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, as-shaumu yauma tasumun. Berpuasanya kalian itu bersama-sama manusia berpuasa. Wa fitrikum yauma tuftirun. Berlebarannya kalian juga bareng-bareng dengan manusia berlebaran. Wa adhakum yauma tudhahun. Menyembelih kurban di yaumul id adha, itu juga di saat manusia menyembelih kurban. Hadis ini diterangkan oleh para ulama bahwasanya kita disuruh menjaga persatuan di saat menjalankan siyam bersama kaum muslimin, bersama jumhur kaum muslimin, bersama penguasa kaum muslimin, sehingga siyam tadi akan menjadikan hati-hati kita semakin bersatu karena kebersamaan. Juga wal hajj, dalam masalah haji juga demikian. Bersama kaum muslimin, berjamaah, berkumpul di satu tempat. Dan ini merupakan tarbiyah Islamiyah, bimbingan Islam menyatukan hati-hati kaum muslimin. Sampai Nabi SAW ketika memerintahkan orang sholat berjamaah supaya merapatkan shafnya, ya, merapatkan kaki kita dengan kaki saudaranya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya bersatunya fisik tadi akan menjadikan hati itu semakin bersatu. Iya. La taqtalifu fataqtalifu qulubakum. Kalian sholat luruskan shafnya, jangan bengkak-bengkok, rapatkan shafnya. La taqtalifu, jangan saling menyelisih temannya disuruh maju kita malah mundur, tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf. Fataqtalifu qulubakum, nanti hati kalian akan berikhtilaf, berpecah. Bayangkan, munculnya ikhtilaf di hati kita itu lantaran kita tidak memperhatikan di saat sholat berjamaah merapatkan shaf, meluruskan shaf. La taqtalifu fataqtalifu qulubakum, hadis Muslim. Dan ini merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati kita bersatu, berusaha menjaga ajaran-ajaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Sampai ada yang namanya sunnah makan berjamaah. Iya, luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang musafir, perjalanan jauh, berjamaah, ambil seorang pemimpin supaya menyatukan hati kalian. Ya. Luar biasa Islam ini mengarahkan umatnya untuk selalu bersatu.
dalam beberapa macam ibadah. Wa talabil ilmi, juga di dalam menjalankan talabul ilm. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yahussu ala istima'il muslimin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menghimbau bersatunya kaum muslimin. Wa yanhahum 'anit tafarruqi wal ikhtilaf. Dan melarang umat Islam itu berpecah belah. Wal ikhtilaf, dan saling berselisih. Ya. Ketika kaum muslimin sedang menjalankan ibadah berjihad melawan musuh-musuh kaum muslimin, Allah Ta'ala nasihatkan, wala tanaza'u, jangan kalian saling berselisih sendiri. Ya. Jangan kalian malah bertengkar di saat menghadapi musuh. Apa akibat perselisihan? Maka kata Allah, fatafshalu wa tadhabari hukum. Fatafshalu, kalian akan gagal. Kalian gagal menghadapi musuh-musuh kalian. Wa tadhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Iya. Karena perselisihan, percekcokan mulut di antara kaum muslimin akan menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Musuh senang kalau umat Islam berselisih, berperang di antara mereka. Mereka senang. Maka jangan sampai pintu-pintu yang memunculkan perselisihan dan perpecahan itu dibiarkan terbuka. Dan poros perpecahan itu ialah kesyirikan. Dan poros daripada segala bentuk perselisihan ialah kebid'ahan. Dan baru setelah itu kemaksiatan. Iya. Kadang suatu dosa menimbulkan perselisihan di antara hati kita dengan saudara kita. Wa inna katsirun minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Sesungguhnya sebagian orang kalau sudah bercampur bisnis bareng, iya, khulata mencampurkan hartanya dan tenaganya, itu cenderung la yabghi, sebagian yang lain terhadap yang lain melampaui batas. Yang satu tadinya sudah sepakat, nanti untung bagi hasil sekian persen. Bagus kesepakatannya. Tapi banyak hal-hal yang seperti ini justru menimbulkan di al-bagha, melampaui batas. Dia berbuat dosa mendolimi saudaranya, la yabghi ba'duhum, melampaui batas terhadap saudaranya. Dosa. Iya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perselisihan. Oleh karena itu, illal ladzina amanu, kecuali orang yang bekerja sama tapi mereka orang beriman, orang beramal soleh, jauh dari perbuatan zalim tadi. Jadi dosa kadang menimbulkan perpecahan hati. Iya, maka kita harus jaga diri kita dari dosa-dosa tadi, dan puncaknya dari segala bentuk kejahatan yang memecah belah umat Islam, hakikatnya ialah kesyirikan. Iya. Kemudian setelah itu kebid'ahan dan kemaksiatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran maknahu al-hassu 'alal ijtima'. Adalah beliau mengkabarkan berita yang maknanya anjuran untuk bersatu. Wa nahyi 'anit tafarruqi, dan melarang dari berpecah belah. Iya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Innallaha yarda lakum salasan. Allah itu ridho atas kalian 3 perkara. Apa itu? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah, tidak berbuat syirik. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah itu ridho kalian bersatu padu, berpegang teguh dengan Al-Quran semuanya, dan tidak bercerai-berai. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, dan Allah ridho kalian saling menasehati kepada orang yang memegang urusan kalian, yakni penguasa.
menasehati penguasa itu perkara yang sangat diridhoi oleh Allah. Maka jangan sampai maksudnya ingin menasehati, malah justru mengundang perpecahan. Maka diatur oleh Islam kalau ingin menasehati penguasa supaya tidak muncul perpecahan. Suatu saat Usamah bin Zaid itu ditanya oleh orang lain. Karena Usamah bin Zaid ditanyakan oleh manusia, "Ala takallama Utsman?" Kenapa engkau tidak menasehati Utsman? Ya. Maka Usamah bin Zaid mengatakan, "Innakum tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum." Apakah kalau saya menasehati Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, kemudian saya harus memperdengarkan kepada kalian? Saya sudah nasihati Utsman, tetapi Utsman radhiyallahu anhu demikian dan demikian. Saya tidak perlu memperdengarkan nasihat saya kepada kalian. Saya sudah menasihati Utsman sembunyi-sembunyi. Iya. Begitu. Kenapa? Inni ukallimuhu fima baini wa bainah. Saya cukup menasihati antara saya dengan dia. Sembunyi-sembunyi. Iya. Duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man aftahahu. Saya tidak suka termasuk orang yang membuka pintu fitnah di tengah umat Islam. Sebab kalau fitnah sehat yang diberikan kepada penguasa di jalan-jalan, demonstrasi begitu, ya, justru menimbulkan apa? Perpecahan. Orang yang tidak tahu menahu tentang permasalahannya ikut bicara, komentar. Lihatlah, menasehati penguasa pun supaya jangan sampai muncul perpecahan di tengah umat Islam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu bersikap baik dan penuh perhatian dengan penguasanya, menasehati dengan penuh kelembutan. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya bermodal semangat, inginnya melakukan nasihat, tapi justru menimbulkan perpecahan yang besar di tengah umat Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.